Musyafahah termasuk bentuk adab murid terhadap guru. Selain itu, kita juga harus berani maju ke depan guna melatih public speaking dan juga mengasah kemampuan kepemimpinan dengan memimpin. Kita belajar bagaimana mengarahkan orang lain mengambil keputusan dengan bijaksana. Mbak, sampahnya Mbak, diambil Mbak. Kita harus juga bersihan ya, karena itu tradisi kita. Nanti loh Pak, teman-teman saya pada buang sembarangan. Kok banyak berserakan di atas? Betul. Saja saya. Betul, nanti saya cek loh ya. Ya Pak, coba aja cek. Ya siap. Ini loh Mbak. Jadi tradisi madrasah kita itu sudah terbiasa lingkungan bersih. Di sisi lain, zahir menunjukkan batin. Jadi kalau kita selalu menjaga kebersihan, lingkungan kita bersih, tentu juga menunjukkan jiwa kita juga bersih. Dan juga manfaat lain adalah ketika kita sudah di rumah, tentu kebiasaan itu terbawa dan orang akan melihat, oh keluarga sini itu bersih. Itu ya, silakan dimasukkan ke dalam sana. Mbah Kiai Tlingsing adalah seorang ulama muslim asal Tionghoa yang berasal dari Yunan, Tiongkok. Beliau merupakan cikal bakal lahirnya Tionghoa muslim di kota Kudus. Mbah Kiai Tlingsing merupakan guru dari Sunan Kudus. Selain menyebarkan agama Islam, Kiai Tlingsing mempunyai keahlian di bidang ukir. Warga setempat dulu selain diajari tentang agama Islam, juga diajarkan keterampilan mengukir. Ukirannya dikenal dengan sebutan sungging, yang terkenal kehalusannya serta adikarya yang sungguh menakjubkan. Kiai Tlingsing juga mempunyai keahlian dalam pengobatan dan ilmu kanurangan. Mbah Kiai Tlingsing menceritakan ayahnya yang berasal dari negeri Arab, sedangkan ibunya berasal dari Tiongkok. Namanya adalah Delingsing. Lama-kelamaan orang Jawa menyebutnya dengan sebutan Telingsing. Ulama dengan nama lengkap Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf tersebut dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dirinya dikenal sebagai ulama karismatik. Ia juga disebut sebagai wali Allah yang besar. Makamnya adalah Masjid Dub. Habib Ja'far merupakan asli Kudus. Dirinya lahir di kota Kudus, Jawa Tengah. Rumah kediaman orang tuanya di Desa Demaan, Kudus, Jawa Tengah. Ia dikenal dengan penampilan yang nyentrik dan rambut gondrong, memakai kemeja, celana bahan, sandal jepit, dan kopiah hitam. Kuku jarinya, tangannya juga dibiarkan panjang. Dirinya merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di kalangan para ulama.
Pada kesempatan itu, Habib Ja'far mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin dapat memenangkan pemilihan umum presiden 2019. Ia dikenal dengan beberapa keajaiban, seperti saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengunjungi Habib Ja'far saat sedang kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah pada kampanye Pilpres 2019 lalu. Kini, sosok ulama karismatik tersebut telah meninggal dunia. Dirinya dikabarkan wafat pada Jumat sore, 1 Januari 2021. Jenazah Habib Ja'far tersebut diterbangkan dari Rumah Sakit Tentara Samarinda. Sejarah Menara Kudus dimulai pada tahun 1956 Hijriah saat pertama kali dibangun oleh Ja'far Shadiq atau yang akrab disebut dengan Sunan Kudus. Menara Kudus unik karena berbentuk seperti candi. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa yang menjadi saksi sejarah terjadinya akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid lainnya, terutama pada bagian desain arsitektur menara. Secara keseluruhan, gaya arsitektur Masjid Menara Kudus pun bergaya tradisi seni Hindu. Salah satunya pada bagian padasan atau bak air yang terletak di samping bangunan masjid. Padasan tersebut terbuat dari susunan bata-bata merah tanpa plester. Di bagian bawahnya ada ornamen pola anyaman disimpul dengan material batu putih. Ornamen tersebut mengisi panel-panel pada dinding padasan dengan jumlah 18 buah. Pola ornamen simpul juga ditemukan di sejumlah tempat, seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Mantingan di Jepara. Umumnya, sebagian besar menara pada masjid memiliki desain seperti tugu. Namun, pada Masjid Menara Kudus, menara didesain seperti bangunan candi. Menara tersebut dari bata-bata merah yang tingginya 18 meter dan luas 100 meter persegi.